kelompok 3 akan menjelaskan mengenai alat musik tradisional Sumatera Barat. Pertama, pengertian musik tradisional. Musik tradisional adalah musik yang berasal dari daerah tertentu dan diwariskan secara turun-temurun. Musik tradisional memiliki ciri khas yang menonjolkan identitas daerahnya, baik dalam bahasa maupun gaya melodinya. Yang kedua, ciri-ciri musik tradisional. Ciri-ciri musik tradisional ada 6 bagian, yaitu berasal dari daerah tertentu, diwariskan secara turun-temurun, memiliki ciri khas daerahnya, sering digunakan dalam kegiatan masyarakat daerah, biasanya dipelajari secara lisan, dan nama komposernya umumnya tidak diketahui. Jika melihat masa lalu, awal mulanya musik Minang atau musik Melayu bersumber dari kasidah yang muncul ketika terjadi persebaran agama Islam di Nusantara, yaitu tahun 635 sampai 1600 Masehi dari Arab, Persia, dan Gujarat, yang identik dengan pembacaan syair lalu dinyanyikan. Sehingga pada mulanya syair yang dipakai ialah gurindam yang dinyanyikan kemudian secara berangsur-angsur dipakai dalam mengiringi tarian. Sejak dibukanya terusan Suez, arus migrasi dari Arab dan Mesir memasuki daerah Hindia Belanda, yaitu tahun 1870 sampai 1888. Saat itu orang yang bermigrasi membawa alat musik, yaitu gambus, dan memainkan musik Arab, sehingga membawa pengaruh dan bercampur antara permainan alat musik tradisional dengan syair gurindam. Contoh dari alat musik tradisional lokal ialah saluang, gong, rebana, talempong, serunai, biola, dan lain-lain. Pada tahun 1955 muncullah musik Minang modern yang memiliki gaya permainan yang berbeda dengan kasidah, karena sudah banyak dipengaruhi dari banyak faktor, tidak hanya syair gurindam, namun sudah jauh berkembang menjadi musik hiburan nyanyian dan juga pengiring untuk tari piring, tari persembahan, tari serampa 12, dan tari payung. Selanjutnya, 3 contoh alat musik Sumatera Barat. Saluang. Pengertian saluang. Saluang adalah alat musik tiup tradisional Minangkabau Sumatera Barat yang terbuat dari bambu tipis atau talang. Salung dimainkan dengan cara meniup dan menarik napas secara pernafasan. 2. Ciri-ciri dan fungsi saluang. Panjangnya sekitar 40 sampai 60 cm, diameternya sekitar 3 sampai 4 cm, memiliki 4 lubang. Nada bunyinya khas dan melankolis. Fungsi saluang digunakan sebagai pengiring pertunjukan musik saluang Jawa. Pandang saluang dimainkan saat acara perkawinan Batak Bunglu, Batak Uru. Cara memainkan saluang: meniup dan menarik nafas secara bersamaan. 2. Teknik ini disebut menyusun angok. Menyusun nafas butuh latihan terus-menerus untuk melakukannya. 2. Secara saluang berasal dari kebiasaan orang Minang zaman dahulu yang menggunakan talang untuk memasak. Saat tiup talang tersebut akan mengeluarkan bunyi yang unik, yaitu luang-luang. Yang kedua, alat musik talempong. 1. Pengertian. Talempong memiliki bentuk bundar dengan bagian atas yang sedikit lebih besar dari bagian bawah. Bagian bawah talempong berlubang dan memiliki bidang menonjol di bagian tengahnya. Bidang menonjol ini dipukul dengan stik kayu untuk menghasilkan suara. Talempong sering digunakan dalam upacara adat, pertunjukan seni, dan acara keagamaan. Talempong juga sering dimainkan bersamaan dengan tarian dan nyanyian. Kedua, cara memainkan dan fungsi. 1. Teknik tradisional, yaitu 3 orang memainkan talempong secara bersamaan. Masing-masing pemain memegang 2 talempong dengan tangan kiri. Kedua, teknik modern, yaitu talempong diletakkan di atas rel atau rancakan dan dipukul dengan stik pemukul. Asal-usul talempong. Menurut cerita Tambo, talempong berasal dari Pariangan, tempat asal masyarakat Minangkabau. Ada juga yang mengatakan bahwa talempong berasal dari pengrajin perunggu dari Tonkin, Vietnam yang datang ke Minangkabau pada zaman perunggu. Versi lain mengatakan bahwa talempong dibawa oleh keturunan Sultan Iskandar Zulkarnain dari India belakang.
Yang ketiga, alat musik pupik tanduk. Pupik tanduk adalah alat musik tiup yang terbuat dari tanduk kerbau. Pupik tanduk digunakan untuk menandai peristiwa seperti waktu salat atau pengumuman dari pemuka kampung. Alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup dan menghasilkan suara melengking seperti selotek. Di sini ada fungsi dari pupik tanduk. Yang pertama ada penanda waktu salat seperti subuh dan maghrib. Yang kedua, pengumuman dari pemuka adat kepada warga kampung. Dan yang terakhir, pengiring musik dan tari. Sejarah dari alat musik pupik tanduk adalah pada zaman dahulu pupik tanduk berfungsi sebagai pengimbau, penanda dan pengumuman. Selain pupik tanduk, ada juga alat musik tradisional Minangkabau lainnya seperti pupik. Sampai di sini penjelasan kami mengenai musik tradisional Sumatera Barat. Apakah ada pertanyaan?